Presiden Amerika Serikat Donald Trump berada di tengah persimpangan saat Israel dan Iran saling bertukar rudal dan bom di langit Timur Tengah. Selama ini, Trump dan jajarannya cenderung menjunjung upaya diplomasi untuk menyelesaikan suatu konflik ketimbang kekuatan senjata. Begitupun dengan upaya mengurai persoalan program nuklir Iran, salah satu intisari yang mendasari Israel melancarkan serangan ke Teheran. Dalam 6 bulan masa pemerintahan Trump, sudah 5 kali pejabat Amerika Serikat bertemu dengan pejabat Iran untuk merundingkan nuklir Teheran. Namun, perang Iran dan Israel membuat dunia bertanya-tanya apakah Trump akan tetap mempertahankan upaya diplomasi dalam manuvernya, ataukah Trump pada akhirnya tergoda untuk mengangkat senjata. Koresponden BBC di Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Tom Batman, mengurai pandangannya terkait opsi yang mungkin akan diambil Donald Trump. Menurut Batman, Trump memiliki 3 kartu yang bisa dimainkan. Tiap langkah yang akan diambil Trump memiliki skenario akhir kisah yang berbeda-beda. Skenario pertama, Trump mungkin akan tetap mempertahankan posisinya saat ini dengan tidak terlibat langsung dalam adu senjata Iran dan Israel. Beberapa penasihat Trump di Dewan Keamanan Nasional pun telah memperingatkan agar ia tak melakukan apapun yang bisa menambah intensitas serangan. Itulah mengapa keterlibatan Amerika Serikat sejauh ini hanya membantu Israel mencegat rudal dan proyektil yang masuk ke wilayah udara Israel. Trump bahkan memveto usulan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk membunuh pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Trump berpikir itu bukan ide bagus, meski di sosial media ia berkoar-koar bahwa Amerika Serikat bisa dengan mudah membunuh Ayatollah. Sembari tetap menahan diri, Trump dan bawahannya bisa juga melakukan penyusunan paket diplomasi yang tujuannya adalah menghentikan program nuklir Iran. Hal itu diungkapkan oleh peneliti senior Atlantic Council, Thomas Werrick. What we know is going on are preparations for two very different contingencies. They're trying to put together a diplomatic package that they would get the Iranians to agree to. And this would involve ending the Iranian nuclear program, Iran agreeing to not controlling any uranium enrichment capability, and then in return, the United States would lift economic sanctions. Diplomasi mungkin bisa menjadi pilihan paling rasional untuk menyelesaikan konflik Iran dan Israel. Apalagi Trump juga tampaknya ingin dipandang sebagai juru damai dunia dan kerap mengejek Presiden Amerika Serikat pendahulunya yang ia anggap gagal menyelesaikan berbagai konflik global. Trump bahkan berkali-kali menunjukkan ambisinya untuk memperoleh penghargaan perdamaian Nobel. Lantas, apa pilihan kedua yang mungkin akan diambil Trump? Batman mengungkapkan pilihan kedua yang mungkin bisa diambil Trump mungkin mundur dan angkat kaki dari konflik Iran-Israel. Salah satu gerakan yang paling dibanggakan Trump adalah MAGA atau Make America Great Again. Slogannya adalah America First, alias Trump harus selalu bergerak mementingkan kebutuhan rakyat Amerika Serikat. Dengan terseret dalam konflik Iran dan Israel, Trump seolah mengingkari misi America First dan mengkhianati pendukungnya. Karena mau bagaimanapun, keterlibatan Amerika Serikat dalam perang Iran dan Israel mengharuskan Trump memecah pikirannya. Antara mendahului kepentingan Amerika Serikat yang juga memiliki segudang masalah internal, atau lebih berfokus menyelesaikan perdamaian di Timur Tengah. Tak hanya itu, keterlibatan Amerika Serikat pun tentu mengharuskan Washington menguras dompet mereka. Terlebih jika Amerika Serikat ikut terlibat aktif secara militer. Pilihan pertama mengupayakan diplomasi dan pilihan kedua menjadi aktor pasif. Namun, bagaimana jika Trump berubah pikiran dan ikut menyerang Iran lewat kekuatan militernya di Timur Tengah? Batman mempertimbangkan ada kemungkinan Trump akan bergabung dengan Israel untuk menyerang Iran dengan mengaktifkan pangkalan militer Washington di Timur Tengah. Batman menilai Trump adalah sosok yang pelin-pelan. Di satu waktu, Trump cenderung mendukung upaya diplomasi. Namun di lain waktu, Trump juga menebar ancaman kekerasan untuk menekan Iran. Jika Trump memutuskan untuk menggunakan kekuatan militer, kemungkinan Amerika Serikat akan mengeluarkan bom penghancur bunker dari gudangnya. Bom penghancur bunker adalah satu-satunya senjata yang hanya dimiliki Amerika Serikat.
Senjata seberat 30.000 pound dengan lebar 6 meter ini digadang-gadang menjadi satu-satunya senjata yang bisa menghancurkan fasilitas nuklir Fordo. Pasalnya, bom yang hanya bisa diangkut dengan pesawat B-2 ini memiliki kemampuan menembus lapisan tanah dan mencapai situs nuklir Fordo yang terkubur 90 meter di bawah tanah. Selama bertahun-tahun, tak ada Presiden Amerika Serikat yang mau memberikan bom ini kepada Israel karena berbagai konsekuensi yang bisa ditimbulkan. Mulai dari meluasnya perang hingga ancaman kontaminasi radiasi nuklir yang bisa membahayakan warga sipil. Thomas Werrick berpendapat ada kemungkinan Trump akan menerapkan darurat militer. Sebuah skenario terburuk yang mungkin akan ditentang komunitas internasional dan mungkin juga internal Amerika Serikat. And then on the other hand, they are also preparing military contingency plans. And this presumably involves the use of the heavy ordnance that only the United States has that would have to be used to destroy, for instance, the Fordo uranium enrichment facility, which is buried under a mountain, and a facility that's designed so you can't just send a cruise missile in through the door. It doesn't work that way. But the U.S. has capabilities that the Israelis don't, as good as the Israelis are. So that's the range of what we understand President Trump has asked his cabinet secretaries to pull together. Namun, jika Trump akhirnya memilih terlibat langsung secara militer, skenario apa yang mungkin akan terjadi selanjutnya? Analis Stephen Collinson menjabarkan sejumlah konsekuensi yang mungkin akan terjadi jika Trump nekat melakukan intervensi militer terhadap Iran. Pemaparan Collinson akan konsekuensi itu bisa dibagi menjadi dua. Pertama, Amerika Serikat mungkin akan mengulangi sejarah kelam keterlibatan Washington dalam konflik di Timur Tengah. Dan kedua, sejumlah kemungkinan upaya pembalasan Iran. Collinson mengingatkan publik akan sejarah keterlibatan Amerika Serikat dalam konflik Timur Tengah selama bertahun-tahun. Semuanya tak pernah berakhir baik. Di Irak, Amerika Serikat melakukan penyerbuan pada tahun 2003 untuk menggulingkan Saddam Hussein. Amerika Serikat memang pada akhirnya memusnahkan Saddam Hussein. Namun dampaknya, Irak jatuh pada keruntuhan, muncul segudang pemberontakan, dan berakhir pada kekalahan Amerika Serikat. Kemudian di Afghanistan, Amerika Serikat memang sempat mengusir para pemimpin Taliban yang melindungi Al-Qaeda pimpinan Osama bin Laden. Tapi pada akhirnya, Amerika Serikat gagal melakukan restorasi dan pembangunan di Afghanistan yang berujung pada penarikan pasukan Amerika Serikat pada 2021. Lalu di Libya, Amerika Serikat dan NATO memang menggulingkan Muammar Gaddafi pada 2011. Tapi ujungnya, perang saudara masih saja terjadi dan tak lebih baik dari sebelumnya. Dari semua aksi militer itu, Amerika Serikat harus kehilangan ribuan tentaranya dan menggelontorkan dana federal yang tak sedikit. Trump mengetahui semua itu dan mengejek pendahulunya. Namun, jika pada akhirnya Trump justru ikut menjadi salah satu dari para pendahulunya itu dan mengulangi sejarah kelam, konsekuensi apa yang akan ditimbulkan? Jika Trump memutuskan mengulangi sejarah kelam di Iran, akan ada sejumlah konsekuensi yang muncul. Pertama, dengan kekuatan militernya, tak mustahil bagi Iran untuk memberikan pembalasan yang sama menyakitkan. Iran mungkin saja akan menyerang personel Amerika Serikat yang tersebar di berbagai pangkalan di Timur Tengah. Kedua, Iran juga bisa menutup Selat Hormuz, salah satu jalur air terpenting di dunia. Satu-satunya cara keluar atau masuk ke Teluk Persia lewat air hanya bisa melalui Selat Hormuz. Itulah mengapa selat ini sangat penting bagi rantai distribusi minyak global. Jika ada gangguan di Selat Hormuz, saat mungkin harga minyak dunia melonjak dan menyebabkan krisis energi global. Skenario itu akan menjadi kabar buruk bagi dompet Washington. Ketiga, Iran juga bisa saja melakukan serangan siber massal yang ditujukan kepada Amerika Serikat dan Israel. Keempat, jika serangan militer Amerika Serikat meruntuhkan rezim Ayatollah, Iran bisa saja terjerumus dalam rawa-rawa pemberontakan. Iran yang tak memiliki pemimpin menjadi peluang bagi para pemberontak untuk beraksi, mengingat betapa luasnya patahan sektarian di Iran. Yang terburuk, pemberontak bisa saja mengambil alih fasilitas nuklir Iran dan memanfaatkannya untuk tujuan konflik. Kelima, ada kemungkinan pergolakan di Iran menyebabkan gelombang masuknya jutaan pengungsi ke berbagai negara di Timur Tengah dan Eropa.
Eropa tentu tak menginginkan itu, mengingat mereka pun sedang bergumul dengan berbagai eskalasi yang ditimbulkan imigran. 3 kartu berada di tangan Trump, mengedepankan diplomasi, menarik diri dan menjadi aktor pasif, atau terlibat langsung secara militer. Konflik apapun yang mengutamakan kekerasan dan senjata membutuhkan pengorbanan besar, baik nyawa maupun fiskal. Para analis telah mengungkapkan apa saja konsekuensi terburuk yang mungkin terjadi apabila Trump nekat berperang langsung dengan Iran. Pada akhirnya, upaya diplomasi tetap menjadi jalan paling rasional yang bisa dilakukan Trump jika tetap ingin memainkan perannya di Timur Tengah. Kira-kira, bisakah Trump menahan diri untuk tidak memanaskan senjatanya dan tetap di jalan diplomasi? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.